Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak Bagaimana Mustaqim. kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Kalau Bapak bagaimana Bapak? Alhamdulillah juga baik. Iya. Bu Nurul untuk hari ini akan melakukan kegiatan kucing, G. Ya betul Bapak. Sudah siap? Alhamdulillah sudah siap. Hari ini kalau tidak salah kucingnya dengan Bapak Bambang Sutrisno ya. Betul sekali Pak Bambang. Jadi berhubungan dengan tugas saya sebagai supervisor, ada beberapa hal yang akan saya konfirmasikan kepada Bu Nurul. Pertama, saya sampaikan bahwa kegiatan ini akan direkam dengan durasi antara 20 sampai 30 menit. Jangan khawatir, rekaman ini digunakan hanya untuk keperluan program Guru Mulia dan hanya didengarkan atau dilihat oleh fasilitator saja. Bisa dipahami Bu Nurul? Iya, bisa dipahami Bapak. Yang berikutnya mengenai praktik kucing yang Ibu laksanakan kemarin. Bagaimana perasaan Bu Nurul saat itu? Untuk yang kemarin saya sebenarnya merasa grogi itu Pak, sedikit nervous karena jujur praktik kucing itu baru dilaksanakan kemarin itu. Jadi saya kurang begitu memahami terutama terhadap alur cerita yang sudah ada. Baik, jadi karena memang masih belum terbiasa ya Bu Nurul ya. Betul. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu Nurul. Ya, amin amin. Selanjutnya mari kita diskusi tentang rubrik penilaian percakapan kucing kali ini. Bisa dimulai ya Bu? Ya, siap. Yang pertama, Ibu Nurul sebagai coach dan kucing nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian percakapan kucing. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu Nurul memberikan pelayanan atau pertanyaan berbobot kepada kucing? Dan juga bagaimana kucing tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Bisa dipahami Bu Nurul? Siap, bisa Bapak. Baik, jadi dalam proses kucing ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi tadi, menurut Ibu, pada kompetensi mana yang ingin saya bantu untuk Bu Nurul kembangkan serta yang akan saya amati? Ya, saya lebih fokus kepada bagian yang present Bapak, yaitu bagaimana saya bisa kehadiran penuh di dalam proses kucing. Bisa dijabarkan Bu Nurul, alasannya Bu Nurul memilih kompetensi itu? Karena ketika melakukan kucing, kita harus hadir sepenuhnya Bapak. Nah, kita harus fokus dengan apa yang sudah yang disampaikan sama kucing. Kalau kita kurang fokus, maka semuanya akan keteteran Bapak. Jadi segala pertanyaan juga sulit akan diartikan sama kucing tersebut. Baik, jadi Ibu merasa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya, benar sekali Pak Mustaqim. Oke, terakhir nih ya Bu, apa yang ingin Ibu Nurul inginkan dari kucing kali ini? Yang pastinya Bapak, saya berharap nanti teman saya yang menjadi coach itu bisa memberi solusi atau menggali potensinya terkait permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan. Gitu Bapak. Baik, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan lancar ya Bu Nurul. Ya, amin amin. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana? Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya Pak, saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak, karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kucing pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang ingin Bapak sampaikan kira-kira dalam obrolan kali ini Pak? Baik Bu, saya juga berterima kasih pada Bu Nurul yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran tentunya. Nah, di sekolah selain tugas pokok sebagai guru kelas, saya itu diberi tugas tambahan, yaitu sebagai bendahara pos. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau harus meninggalkan murid untuk menjalankan tugas sebagai bendahara pos. Misalnya pada saat pencairan dana bos di Bank Jatim
ataupun saat menyelesaikan laporan SPJ. Oh iya, baik Bapak. Jadi kali ini lebih kepada proses pembelajaran ya Bapak. Ya, kepada murid yang sering ditinggalkan karena Bapak menjalankan tugas tambahan, yaitu sebagai bendahara BOS di sekolah. Benar begitu ya Bapak? Iya Bu, kurang lebih seperti itu Bu Nurul. Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita kali ini, saya mau bertanya kepada Pak Bambang, kira-kira apa sih yang Pak Bambang inginkan di dalam obrolan kita kali ini, Pak? Iya Bu, saya ingin ada solusi sebenarnya dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya bingung, apalagi jika sudah ada tugas BOS yang harus diselesaikan secepatnya, tapi harus juga mengajar di kelas Bu. Iya. Iya Pak, memang sangat sulit seperti yang diceritakan Pak Bambang tadi. Kalaupun saya ada di posisi Pak Bambang mungkin juga akan seperti itu Bapak Bambang. Nah, kalau saya boleh tahu Pak, kira-kira situasi apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Atau mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana perasaan Pak Bambang saat ini? Nah, jujur saja ya Bu, walaupun saya berusaha menyelesaikan kedua tugas tersebut dengan sebaik mungkin, tetapi saya merasa dilema karena pasti ada yang salah satu yang dikorbankan. Di satu sisi saya dituntut untuk mengajar di kelas sebagai kewajiban saya terhadap murid. Di sisi lain saya juga dituntut untuk menyelesaikan tugas sebagai bendahara BOS. Nah, di mana jika terlambat maka sekolah yang akan mendapatkan konsekuensinya. Misalnya dana BOS tidak cair. Hal tersebut juga dapat mengganggu seluruh proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak sudah pernah menanyakan terkait hal demikian kepada kepala sekolah atau bertanya tentang pertimbangan-pertimbangan teman sejawat? Apakah sudah pernah dilakukan Pak Bambang? Sudah Bu, sebetulnya sudah. Bahkan beliau menyampaikan agar saya melaksanakan kedua tugas tersebut. Bahkan saya juga sudah meminta pertimbangan kepada rekan sejawat di sekolah. Baik, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa Bapak sudah berusaha untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin dan juga sudah minta pertimbangan dari kepala sekolah dan teman sejawat. Lalu, kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira dalam menjalankan tugas tersebut kondisi yang seperti apa yang Bapak inginkan selanjutnya? Nah, saya ingin tugas-tugas saya sebagai wali kelas maupun sebagai bendahara BOS itu dapat berjalan dengan baik dan tidak ada yang terbengkalai, sehingga proses pendidikan baik di kelas saya maupun di sekolah dapat berjalan dengan baik. Lalu menurut Pak Bambang, apa sekiranya yang dapat Bapak Bambang lakukan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini, Pak? Ya, menurut saya ada beberapa hal yang bisa saya lakukan. Misalnya, nomor satu, saya harus bisa menentukan skala prioritas dari tugas-tugas tersebut. Nah, kemudian saya bisa meminta bantuan karena di sekolah itu kan ada operatornya Bu. Ya. Jadi saya itu bisa meminta bantuan kepada operator sekolah untuk membantu saya ketika ada tugas administrasi BOS yang mendesak untuk diselesaikan. Terus kemudian juga saya dapat menyiapkan materi atau tugas bagi murid dan meminta bantuan rekan sejawat atau guru yang lain untuk memberikan tugas atau kepada murid di kelas saya jika ada tugas bendahara BOS tidak bisa diwakilkan, seperti itu. Ya, benar sekali Bapak bahwa di dalam kegiatan apapun itu Pak Bambang ya
planning atau skala prioritas itu sangat penting Bapak. Iya, iya. Jadi kalau kita sudah membuat beberapa skala prioritas, kita juga dapat mengarahkan kira-kira hal apa yang penting dan yang utama kita lakukan terlebih dahulu, begitu Bapak. Iya. Ya, berdasarkan yang barusan Bapak Bambang sampaikan, sudah sangat benar-benar berusaha ya Bapak, sudah sangat terlihat ya untuk menjadi guru yang baik selanjutnya serta menjadi bendahara bos yang bertanggung jawab. Kira-kira Pak, nah ini yang paling ditunggu Pak Bambang. Kapan sekiranya ini dapat Bapak lakukan terkait beberapa solusi atau beberapa ide terhadap permasalahan Bapak yang disampaikan tadi Pak? Ya, ini harus sesegera mungkin ini Bu. Harus sesegera mungkin. Mungkin mulai minggu depan setelah kegiatan MPLS ini, karena MPLS di sekolah saya ini berakhir hari Sabtu Bu, hari Sabtu sekarang ini. Mungkin hari Senin sudah saya mulai seperti itu. Baik Pak, saya tunggu cerita selanjutnya ya Bapak. Ya, karena sesuatu kalau tidak dimulai-mulai rasanya apa ya, ada penasaran tersendiri begitu ya Bapak. Jadi alangkah lebih baiknya memang dipercepat begitu ya Bapak. Ya. Jadi tak terasa Pak Bambang, kita sudah berada di akhir obrolan pada pertemuan kali ini. Kiranya apa yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan kita yang sebentar ini Bapak? Oke. Obrolan kali ini saya merasa dapat menemukan solusi. Apa yang harus saya lakukan untuk menjalankan tugas? Tentunya tugas tersebut yang barusan itu kewajiban di kelas dan juga sebagai bendahara bos. Ya. Dan saya juga memiliki keyakinan untuk menjalankan hal tersebut. Ya. Ya, semoga Bapak segera dapat merealisasikannya di sekolah ya Bapak. Ya, jujur saja saya sangat termotivasi Bapak dan ingin segera nanti mendapat berita dari Pak Bambang bahwa sudah menerapkannya dan nanti bagaimana efeknya ke siswa begitu selanjutnya. Oke, Bapak. terima kasih Bu Nurul sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya. Ya, sama-sama Pak Bambang. Sudah ya Bapak, sampai di sini dulu ya Bapak. Iya, pertemuan kita sebetulnya ini masih kurang loh Bu. Iya, kurang banyak. Masih banyak sekali yang perlu saya omongkan, perlu saya kembangkan atau tanyakan juga ke Ibu dalam kegiatan ini. Iya, nanti kita sambung di lain waktu saja ya Bapak. Iya. Ya, sekian dari saya Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kegiatan praktik kucing yang sangat luar biasa hari ini. Bu Nurul dan Pak Bambang sudah melakukan praktik kucing dengan baik. Terlihat adanya alur tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik kucing yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Nurul selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana kuce, yaitu yang di sini itu Pak Bambang, dapat menentukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahannya sendiri Bapak. Ya, yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya, begitu Bapak. Jadi untuk rencana aksi dan solusi akan dilakukan oleh Pak Bambang sendiri ya Bu? Betul sekali. Dan janjinya ke saya minggu depan ini katanya Bapak. Alhamdulillah. Jadi mau diselesaikan secepat mungkin ya Pak Bambang. Biar terlihat. Biar nampak. Kemudian tadi Bu Nurul sampaikan bahwa ingin mengembangkan dan kepada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya sudah mengamati Bu Nurul bahwa Ibu Nurul sudah dapat melakukan dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada kucing, maka kita bisa memberikan pertanyaan berbobot yang akan membuat kucing menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan juga coach
dalam ini Bu Nurul dapat melakukan rencana aksi, dapat memotivasi kepada Kuci yang Pak Bambang dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun menjadi lebih maksimal. Betul. Iya Bapak, terima kasih atas sarannya Bapak, sangat luar biasa bagi saya karena semulanya saya tidak mengerti Bapak tentang alur tirta, tentang bagaimana 3 kompetensi, bagaimana peningkatannya. Jadi dari sekarang saya sudah mempunyai banyak-banyak gambaran Bapak. Betul. Baik, nah berdasarkan kucing yang baru saja Bu Nurul laksanakan beserta Pak Bambang, kompetensi apa lagi ke depannya yang mungkin ingin lebih dikembangkan lagi oleh Bu Nurul selain present tadi? Ya sebenarnya ketiga kompetensi itu secara tidak langsung bagi saya penting Bapak dan Ya. itu diharuskan saya untuk mengembangkannya. Ya. Namun saya berpikir untuk selanjutnya Bapak, barusan kan sudah yang kehadiran penuh ya Bapak. Ya. Saya pengen yang mengajukan pertanyaan yang Berbobot. berbobot Bapak Baik, selanjutnya baik. Bapak. Bagaimana caranya Bu Nurul? Nah, Pelaksanaan untuk itu? iya. Saya berencana untuk pertanyaan yang berbobot itu saya akan melakukan kucing lanjutan Bapak. Ya. Jadi tugasnya saya apa ya? Kucing lanjutan itu berguna untuk saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar nanti kucingnya Ya. mampu memberikan solusi atau mengeluarkan ide sesuai dengan permasalahannya sendiri. Baik, terima kasih ya Bu Nurul selaku Bapak. coach dan Pak Bambang selaku Kuci Sama-sama atas Bapak. praktik kucing hari ini yang telah memberikan pelajaran kepada kita, pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus mempunyai 3 kompetensi tadi, yakni kehadiran penuh atau present, Iya. mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.